Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran kimia. Bagaimana? Sudah ditonton videonya? Oke, kalau sudah, coba fenomena apa yang terdapat dalam video? Ya, betul. Nah, itu fenomena dari reaksi redoks ya. Nah, reaksi redoks. Oke, reaksi redoks ini apa sih? Sebelum kita mengamati reaksi redoks itu apa, kita lihat dulu fenomenanya seperti pada video tadi yang sudah kalian tonton. Nah, di sini ada fenomena redoks yang pertama, yaitu besi yang berkarat. Nah, kenapa besi ini bisa berkarat? Karena adanya proses oksidasi dan reduksi yang disingkat dengan redoks. Nah, di sini ada reaksi oksidasi oksigen. Oke. Oksidasi oksigen. Begitu ya. Nah, terus di sini juga ada contoh lagi apel yang berwarna kecoklatan. Nah, kenapa apel ini bisa berwarna coklat? Karena dia juga teroksidasi. Teroksidasi itu maksudnya adanya reaksi dengan oksigen. Begitu anak-anak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari digambarkan bahwa besi akan lebih cepat berkarat ketika terjadinya reaksi antara oksigen dengan besi. Nah, ini reaksinya ya. Ada besi dengan oksigen menjadi 2Fe2O3. Nah, kemudian reaksi besi berkarat ini bisa diatasi dengan cara mengecat besinya agar tidak terjadinya pengkaratan. Oke. Contoh lain dari reaksi yang dioksidasi oleh oksigen adalah karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Nah, di sini juga ada tembaga yang direaksikan dengan oksigen, hasilnya tembaga oksida. Nah, masih banyak lagi contohnya ya. Oke, masih penasaran apa itu istilah dari redoks? Nah, reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Ya. Kalau reaksi reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Nah, yang dimaksud pelepasan oksigen di sini kan ada, kita coba ya. Tadi reaksinya ada karbon ditambah dengan oksigen. Ya, menghasilkan karbon dioksida. Oke. Yang pertama katanya reaksi oksidasi. Oksidasi itu adalah pengikatan oksigen. Nah, di sini oksigennya diikat ya. Nah, makanya di hasil reaksi, nah bagian sebelah sini kan ini namanya pereaksi. Nah, kalau yang sebelah sini ini hasil reaksi. Gitu ya. Oke. Nah, di pereaksi dia mengikat oksigen. Nah, berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, kemudian di hasil reaksi dia ini menangkap
Nah, ini juga sama ya. Tadi reaksi reduksi. Nah, itu juga dia artinya melepaskan oksigen ya. Nah, ini ada pelepasan oksigen. Begitu ya. Nah, kita lihat nih. Sini reaksi reduksi. Nah, di sini oksigennya terlepas. Yang tadinya Nah, di sini ada nih. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan suatu zat dengan oksigen. Nah, kalau reaksi reduksi adalah merupakan reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Nah, jadi ada di hasil reaksinya itu ada oksigen. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di bagian sini. Nah, itu pertanda bahwa reaksinya reduksi. Kalau oksidasi itu pasti ada di bagian sini oksigennya atau di bagian reaksi. Begitu ya, anak-anak? Oke, kita balik lagi. Nah, di sini juga ada reaksi redoks yang lain. Contohnya di sini ketika kalian mereaksikan logam Zn dengan larutan CuSO4. Logam Zn-nya dicelupkan ke dalam larutan CuSO4 sehingga timbullah warna biru terang. Lama-kelamaan logam Zn ini akan terkikis seiring terbentuknya logam Cu. Nah, kemudian kita lihat ion Cu2+ ini dalam larutan CuSO4 warnanya biru ya. Nah, perlahan-lahan dia akan berkurang karena tereduksi membentuk logam Cu yang ditandai dengan memudarnya warna larutan dan sekaligus menandakan logam Zn telah teroksidasi membentuk ion Zn2+ yang tak berwarna. Kita lihat, nah ini larutannya nanti lama-kelamaan akan tidak berwarna. Nah, itu menandakan adanya reaksi redoks. Kita lihat nih di reaksinya. Di sini ada Zn. Oke, kita lihat. Di sini ada Zn ya. Zn berubah reaksinya menjadi Zn2+, berarti menjadi ionnya. Nah, kemudian di sini ada elektron. Nah, karena adanya elektron yang dilepas itu namanya reaksi oksidasi. Nah, kalau elektronnya ditangkap itu namanya reaksi reduksi. Nah, begitu ya kurang lebih anak-anak. Oke, kita kembali lagi. Nah, oke, jadi reaksi redoks itu reduksi dan oksidasi. Reduksi. Oke, sekarang kita coba berkenalan lagi dengan reaksi redoks yang lain ya. Oke, di sini kita lihat lagi. Oke. Oke, sepertinya agak lama ya. Oke, nah, yang namanya reaksi redoks ya, reduksi oksidasi. Nah, ini juga selain yang kan tadi yang pertama itu reaksi redoks itu berhubungan dengan yang namanya oksidasi atau adanya penangkapan oksigen dan pelepasan oksigen. Terus adanya pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, sekarang reaksi redoks juga ditentukan oleh adanya bilangan oksidasi. Apa sih itu bilangan oksidasi? Nah, ini contoh lagi dari reaksi redoks. Ada bayam. Bayam merupakan sayuran yang baik dikonsumsi karena dapat membantu melancarkan ASI. Nah, namun bayam bisa menjadi racun jika sudah dimasak kemudian dipanaskan lagi dan dibiarkan lebih dari 12 jam. Nah, itu pertanda apa? Karena sudah adanya reaksi yang menyebabkan besi 2+ teroksidasi menjadi besi 3+. Nah,
Nah, kita lihat setiap unsur memiliki bilangan oksidasi yang berbeda sesuai dengan ketentuannya. Nah, karena adanya perubahan bilangan oksidasi itu muatan artinya. Nah, di sini muatannya plus 2 menjadi plus 3. Nah, itu adanya perubahan bilok sehingga nanti bayamnya itu menjadi kecoklatan dan tidak sehat untuk dimakan atau tidak baik untuk dimakan. Begitu ya. Oke. Nah, untuk aturan bilangan oksidasi, nah, ini yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas. Oke, kita lihat nih, unsur bebas itu siapa aja sih, Bu? Kita lihat ya. Unsur bebas ini ada Ne, H2, O2, Cl2, P4. Nah, jadi unsur bebas ini artinya atom atau molekul unsur yang satu jenis ya. Jadi nggak boleh beda jenis. Misalnya di sini ada unsur kita tulis ya. Oke, di sini Ibu punya unsur Na. Nah, Na itu kan natrium. Ya. Sekarang Ibu buat Cl. Nah, ini Cl ini klorin. Nah, kalau Ibu buat Cl2 ya. Ibu hapus dulu sebentar. Nah, kalau Ibu buat Cl2, nah ini akan sama dengan unsur bebas karena dia masih sama-sama klorin, hanya klorinnya ada 2 ya. Nah, ini masih satu jenis atom. Nah, karena satu jenis atom, maka dia masih dinamakan unsur bebas. Nah, tapi kalau misalnya Ibu buat NaCl, nah ini bukan lagi satu jenis atom, tapi ada 2 jenis atom. Ada atom Na dan atom Cl. Begitu ya anak-anak, paham? Oke, sekarang kita tutup. Sip. Bilangan oksidasi. Oke, aturan biloks yang kedua, Nah, bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ion. Nah, kita lihat. Di sini ada untuk monoatom Na+. Nah, kita lihat Na+ ini muatannya muatan positif atau kation. Ya, kationnya Na+ berarti positif 1. Ca2+ berarti positif 2. Cl- berarti negatif 1. Al3+ muatannya plus 3. O2- muatannya negatif 2. Nah, kemudian di sini juga ada NH4+, berarti muatannya positif 1. SO4 2- yang kita lihat pangkatnya atau muatannya ya. Nah, muatannya negatif itu namanya anion. Nah, ini 2-, PO4 3- itu negatif 3. Oke, aturan selanjutnya bilangan oksidasi unsur golongan 1A adalah positif 1 dan unsur golongan 2A adalah positif 2. Kita lihat. Na itu golongan 1 ya. Nah, golongan 1 ada apa aja? Masih ingat nggak? Golongan 1 Hajah Lina Kawin, Robi CS frustasi. Ya, itu singkatannya ya. Na natrium. Nah, natrium ini golongan 1, berarti positif 1. Ca positif 2 karena dia golongan 2. Begitu ya. Oke. Kita lanjut. Aturan D, bilangan oksidasi unsur golongan 6A pada senyawa biner adalah negatif 2. Biner itu apa sih, Bu? Nah, biner itu artinya 2 unsur. Oke. 2 unsur ya. Nah, di sini ada Mg dan S atau M magnesium sulfat. Nah, ini bilok S-nya jadi negatif 2 karena dia adalah golongan 6A ya. Oke, kita lanjutkan. Terus ada unsur-unsur yang lain juga. Nah, bilangan oksidasi unsur Cl. Nah, kita lihat nih. Kalau Cl itu negatif 1 ya. Cl itu negatif 1. Nah, sekarang kita masuk ke yang aturan E. Bilangan oksidasi unsur H pada senyawa adalah positif 1. Misalnya, bilangan oksidasi unsur H pada H2O, HCl, H2S, NH3 adalah positif 1. Bilangan oksidasi unsur H pada senyawa hidrida adalah negatif 1. Nah, hidrida itu artinya
bilangan atau unsur hidrogen yang bergabung dengan logam, ya. Nah, misalnya nih, oke, di sini Ibu kasih contoh. Misalnya di sini ada NaH. Kita buat. Oke, di sini ada NaH. Na itu dia golongan 1, berarti muatannya positif 1. Ya. Oke, Ibu hapus dulu sebentar. Oke, di sini Na itu NaH. Na ini golongan 1, berarti biloxnya positif 1 atau bilangan oksidasinya positif 1. Otomatis positif 1 dia punya kation positif 1. Berarti dia punya anionnya negatif 1. Ini untuk hidrogen pengecualian di senyawa hidrida. Ya, hidrida itu artinya senyawa hidrogen yang berdampingan dengan logam, gitu ya. Nah, di sini juga ada CaH2. Nah, ini bilox hidrogennya negatif 1. Karena ada 2, kita kalikan dengan 2. Jadi, nilai hidrogennya itu negatif 2. Nah, Ca ini positif 2 biloxnya ya. Nah, tapi ini untuk hidrogen tetap ya biloxnya negatif 1. Cuman karena dia ada 2 unsur, 2 atom, jadi dia negatif 2. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, bilangan oksidasi unsur oksigen dalam senyawa adalah negatif 2. Jangan lupa ya. Di sini ada senyawa Cl2O. Nah, di sini Cl2O. Oke, Ibu tuliskan lagi ya. Senyawa biner untuk oksigen. Nah, oke. Ibu tuliskan dulu. Ibu punya Cl2O. Nah, di sini ada bilox yang sudah kita ketahui. Tadi bilox oksigennya negatif 2, ya. Nah, sekarang bilox Cl-nya berapa sih? Oke, di sini Cl-nya ada 2. Nah, sekarang kita lihat Cl ini dia punya bilox titik-titik ditambah min 2 harus sama dengan 0. Kenapa ini sama dengan 0? Karena ini adalah senyawa netral. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat berarti ini jawabannya positif 2. Karena di sini ada 2 Cl-nya ya. Berarti ini kita bagi 2. Otomatis bilox Cl-nya jadi positif 1. Ibu beri contoh lagi yang lain. H2O2. Nah, bilox oksigen di sini negatif 2. Negatif 2 dikali 2 itu negatif 4. Otomatis titik-titik ditambah negatif 4 hasilnya sama dengan 0. Berarti bilox untuk hidrogennya itu kan harusnya positif 4. Karena ada 2 unsur berarti kita bagi 2. Jadi bilox dari H-nya itu adalah positif 2. Begitu. Untuk oksigennya negatif 2. Nah, itu ya anak-anak ya. Oke. Kita lanjutkan yang aturan G. Jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom unsur dalam molekul atau senyawa adalah 0. Jumlah bilangan oksidasi untuk atom atau unsur pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatomnya. Misalnya, ion NH+ mempunyai jumlah bilangan oksidasi unsur N sama dengan negatif 3 dan H adalah positif 1. Oke, kita lihat di sini ada NaCl. NaCl ini Cl kan tadi biloxnya negatif 1. Na itu positif 1. Begitu ya. Oke, di sini molekul V2O3 terdiri dari 2 atom V dan 3 atom O. Seperti kita sudah ketahui, kalau oksigen itu biloxnya berapa? Negatif 2. Jadi 3 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 6. Nah, otomatis negatif 6 kita bagi 2, berarti hasilnya jadi positif 3. Begitu ya anak-anak ya. Nah,
kalau kalau unsurnya ini memiliki muatan. Nah, oke. Misalnya nih ya, Ibu buatkan di sini contohnya misalnya oke, di sini ada muatan min. Nah, min ini artinya nanti akan sama dengan negatif 1, bukan 0 lagi ya. Kita lihat, biloks oksigen. Oksigen itu biloksnya negatif 2. Negatif 2 kita kalikan 4, otomatis hasilnya jadi negatif 8. Sama dengan negatif 1. Titik-titik ditambah negatif 8 sama dengan negatif 1. Berarti biloks untuk CR-nya itu sama dengan positif 7. Begitu ya anak-anak. Oke, untuk latihan soalnya nanti akan Ibu berikan di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.